Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Chandra selaku dosen fasilitator mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia dan juga teman-teman A1 yang sangat saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena nikmat dan rahmatnya kita dapat berkumpul meskipun dalam keadaan online. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang pemenuhan kebutuhan eliminasi fekal. Next. Dan berikut adalah anggota dari kelompok 2. Next. Baik, berikut adalah latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari hasil diskusi kami. Yang pertama itu latar belakang. Latar belakang kami yaitu yang pertama, proses eliminasi fekal merupakan pembuangan sisa metabolisme yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh yang disebut sebagai defekasi. Defekasi setiap individu pastinya berbeda. Penting untuk menjaga eliminasi fekal untuk menjaga fungsi tubuh yang normal. Lalu perubahan pola eliminasi dapat menyebabkan masalah gastrointestinal dan dampak negatif lainnya. Lalu lingkungan rumah bisa menjadi penghalang dalam eliminasi optimal. Lalu untuk rumusan masalah kami yang pertama, apakah yang dimaksud dengan eliminasi fekal? Kedua, apa saja anatomi tubuh yang berperan dalam eliminasi fekal? Yang ketiga, apa saja penyakit yang sering ditemui akibat eliminasi fekal yang tidak beraturan? Dan yang terakhir, bagaimana mekanisme dari proses eliminasi fekal? Lalu tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui terkait proses eliminasi, khususnya eliminasi fekal, mulai definisi, anatomi, dan fisiologi dari eliminasi fekal. Selanjutnya yaitu definisi eliminasi fekal. Menurut Tarwoto dan Wertonen 2015, eliminasi merupakan proses pembuangan sisa-sisa metabolisme tubuh, baik melalui ginjal berupa urin maupun melalui gastrointestinal yang berupa fekal. Eliminasi fekal atau defekasi merupakan pengeluaran feses dari anus dan rektum. Defekasi disebut juga dengan bowel movement atau pergerakan usus. Eliminasi fekal adalah proses pengosongan usus yang sering disebut dengan buang air besar. Menurut Nanda 2012, eliminasi fekal adalah kondisi di mana seseorang mengalami perubahan pola yang normal dalam berdefekasi dengan karakteristik yang tidak terkontrolnya buang air besar. Next. Berikut ini adalah anatomi dan fisiologi eliminasi fekal. Yang pertama, saluran gastrointestinal bagian atas, yaitu ada mulut, faring, esofagus, dan juga lambung. Nah, mulut merupakan proses awal masuknya makanan menuju sistem pencernaan. Yang kedua, faring. Nah, faring ini merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan esofagus. Yang ketiga ada esofagus. Esofagus ini merupakan bagian saluran pencernaan sepanjang 25 cm dan berdiameter 2 cm. Selanjutnya yaitu ada lambung, yang merupakan organ pencernaan yang dapat menampung 1-2 liter makanan. Yang selanjutnya, anatomi dan fisiologi eliminasi fekal bagian B. Saluran gastrointestinal bagian bawah. Yang pertama, usus. Usus halus terletak di antara sphincter pylorus lambung dengan katup ileocecal yang merupakan bagian usus awal usus besar. Dua, usus besar atau kolon. Kolon merupakan usus yang memiliki diameter lebih besar dari usus halus. Kolon ini memiliki panjang 1,5 meter dan berbentuk seperti huruf U terbalik. 3, rektum. Rektum merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. 4, anus. Anus merupakan tempat keluarnya feses dari tubuh. Next. Proses eliminasi fekal. 1, pencernaan awal. Proses eliminasi fekal dimulai dalam lambung dan usus halus. Di sini makanan dicerna dan nutrisi diserap ke dalam darah, sedangkan sisa-sisa makanan yang tidak dicerna dan bahan limbah bergerak ke usus besar. 2, usus besar. Di usus besar, air dan elektrolit diserap dari limbah, mengubahnya menjadi feses yang padat. Bakteri yang menghuni usus besar juga berperan dalam
mengurai beberapa bahan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. 3. Pembentukan feses. Sisa-sisa makanan yang telah mengalami proses pencernaan dan penyerapan berubah menjadi massa yang padat yang disebut feses. 4. Penyimpanan. Feses disimpan dalam rektum yang merupakan bagian terakhir dari usus besar. Rektum bertindak sebagai wadah sementara untuk feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. 5. Pengeluaran. Eliminasi fekal adalah hasil dari kontraksi otot-otot di sekitar rektum yang disebut otot sphincter ketika feses mencapai jumlah yang cukup untuk dikeluarkan dan sinyal ini dikirim ke otak. Otot-otot stinger akan melemah dan feses dikeluarkan melalui anus sebagai tinja. Next. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi eliminasi fekal. Yang pertama, faktor perkembangan, seperti pada baru lahir, yakni bayi yang baru lahir memiliki usus yang belum sempurna, sehingga air tidak dapat diserap dengan baik, sehingga feses menjadi lunak, cair, dan sering dikeluarkan. Kemudian pada balita, sistem saraf dan sistem otot telah terbentuk dengan cukup baik untuk memungkinkan kontrol defekasi. Yang ketiga, pada usia anak sekolah dan remaja. Anak memiliki kebiasaan defekasi yang sama dengan kebiasaan saat berusia dewasa. Yang selanjutnya adalah lansia. Menurut Toner dan Carlos 2012 menyatakan bahwa hingga setengah dari semua orang dewasa yang lebih tua menderita sembelit. Hal ini dikarenakan untuk mengurangi tingkat aktivitas asupan cairan dan serat yang tidak memadai dan kelemahan otot. Selanjutnya, faktor diet. Selanjutnya, faktor cairan, aktivitas fisik, pengobatan, penyakit. Nah, penyakit ini adalah penyakit yang berhubungan langsung pada sistem pencernaan seperti gastroenteritis atau muntaber. Selanjutnya, nyeri, faktor psikologis, dan kebiasaan diri. Nah, kebiasaan diri ini contohnya kebiasaan menggunakan toilet di rumah sendiri itu akan menciptakan rasa keamanan psikologis. Rasa aman dan nyaman ini dapat membantu seseorang merasa lebih rileks dan mudah ketika proses eliminasi. Berbeda dengan saat menggunakan toilet umum. Mungkin kita merasa tidak nyaman dan hal ini dapat mengganggu fungsi usus dan membuat proses eliminasi menjadi lebih sulit. Selanjutnya, faktor kehamilan dan pembedahan dan anestesi. Next. Selanjutnya, masalah yang terjadi pada eliminasi fekal. Yang pertama, sembelit, diare, wasir, feses darah atau darah di feses. Yang kelima, sindrom usus besar menjadi sensitif atau irritable bowel syndrome. Yang keenam, inkontinensia fekal. Dan yang ketujuh, kanker kolon. Next. Selanjutnya, untuk kasusnya sendiri diketahui pasien dengan inisial Nyonya N berusia 25 tahun datang ke Puskesmas Mulyosari pada hari Senin, tanggal 25 September tahun 2023 dengan mengeluh perutnya mulas dan melilit, tidak bisa menahan BAB dan BAB lebih dari biasanya yaitu 6 kali sehari dengan konsistensi feses encer berampas. Hasil pemeriksaan sendiri pasien tersebut memiliki suhu 37,1 derajat Celcius dengan berat badan 52 kg dan juga tinggi badan 155 cm dan juga tekanan darah 110/70. Pasien tidak pernah dioperasi maupun dirawat di rumah sakit, tidak memiliki penyakit diabetes, hipertensi, atau penyakit kronik yang lain. Pasien tidak memiliki riwayat alergi apapun. Sehari yang lalu, pasien mengaku mengonsumsi seblak dengan level kepedasan yang cukup tinggi. Pasien menduga kondisinya saat ini disebabkan karena hal tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kulit perianal pasien berwarna kemerahan. Bagaimana asuhan perawatan pada pasien tersebut? Pengkajian keperawatan. Identitas pasien, nama Nyonya N, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Mulyasari,
suku atau bangsa Jawa, agama tidak diketahui, pendidikan terakhir tidak diketahui, pekerjaan tidak diketahui, status perkawinan tidak diketahui. Keluhan utama, perut mulas, tidak bisa menahan BAB dan BAB lebih dari biasanya. Riwayat penyakit sekarang, BAB lebih dari biasanya, yaitu 6 kali sehari dengan konsistensi encer dan berampas. Riwayat penyakit terdahulu tidak diketahui. Pemeriksaan fisik, suhu 37,1 derajat, BB 52 kg, TB 155 cm, tekanan darah 110/70 mmHg. Analisis data. DS pertama. DS, pasien mengalami perut mulas, pasien mengeluh tidak bisa menahan BAB. DO, feses encer dan berampas, BAB 6 kali sehari. Etiologi, capsaicin yang dikonsumsi terlalu banyak menyebabkan iritasi saluran pencernaan, perut mulas, sehingga BAB berlebihan encer dan berampas. Masalah keperawatan D.0020 diare. DX yang kedua, DS, pasien mengeluh perut mulas dan melilit, pasien mengeluh tidak bisa menahan BAB. DO, BAB 6 kali sehari, kulit perianal kemerahan. Etiologi, makanan pedas yaitu capsaicin dikonsumsi menyebabkan iritasi saluran pencernaan, perut mulas, BAB berlebihan dan tidak bisa ditahan. Masalah keperawatan D0041, inkontinensia fekal. Next. Diagnosa keperawatan. 1. Diare berhubungan dengan perubahan air dan makanan, dibuktikan dengan feses encer dan berampas. BAB 6 kali sehari, pasien mengeluh perut mulas dan tidak bisa menahan BAB. 2. Inkontinensia fekal, berhubungan dengan diare kronis, dibuktikan dengan feses encer dan berampas. BAB 6 kali sehari, kulit perianal kemerahan, pasien mengeluh perut mulas dan tidak bisa menahan BAB. Next. Intervensi keperawatan. Nomor diagnosa 1, diagnosis keperawatan, D.0020 diare berhubungan dengan perubahan air dan makanan, dibuktikan dengan feses encer dan berampas, BAB 6 kali sehari, pasien mengeluh perut mulas dan tidak bisa menahan BAB. Tujuan kriteria hasil, L.04033 eliminasi fekal. Setelah diberi asuhan keperawatan 2 kali 24 jam, maka eliminasi fekal membaik. Dengan kriteria hasil, kontrol pengeluaran feses meningkat, keluhan defekasi lama dan sulit menurun, distensi abdomen menurun, peristaltik usus membaik, konsistensi feses membaik. Rencana atau intervensi keperawatan I.03101 manajemen diare. Observasi 1. Identifikasi penyebab diare. 2. Identifikasi riwayat pemberian makanan. 3. Monitor volume, warna, frekuensi, dan konsistensi tinja. 4. Monitor jumlah pengeluaran diare. Terapeutik 1. Memberikan asuhan cairan oral. Edukasi 1. Anjurkan makanan porsi kecil dan sering secara bertahap. 2. Anjurkan makanan porsi kecil dan anjurkan menghindari makanan berbentuk gas, pedas, dan mengandung anjurkan menghindari makanan berbentuk gas dan pedas. 2. D0041 inkontinensia fekal berhubungan dengan diare kronis dibuktikan dengan feses encer dan berampas, BAB 6 kali sehari, kulit perianal kemerahan, pasien mengeluh perut mulas dan tidak bisa menahan BAB. Tinjauan dan kriteria hasil L04035 kontinensia fekal. Setelah diberi asuhan keperawatan 2 kali 24 jam, maka kontinensial fekal membaik dan kriteria hasil. Kemampuan mengontrol pengeluaran feses meningkat, penggunaan laksatif menurun, penggunaan anema menurun, kemampuan menunda pengeluaran feses membaik, frekuensi BAK membaik, kondisi kulit perianal membaik. Rencana keperawatan
04162 perawatan inkontinensia fekal. Observasi 1. Identifikasi penyebab inkontinensia fekal baik fisik maupun psikologis. 2. Identifikasi perubahan frekuensi defekasi dan konsistensi feses. 3. Monitor kondisi kulit perianal. 4. Monitor kebutuhan diet dan cairan. 5. Monitor efek samping pemberian obat. Terapeutik. 1. Hindari makanan yang menyebabkan diare. Edukasi. 1. Jelaskan definisi jenis inkontinensia penyebab inkontinensia fekal. Kolaborasi. 1. Kolaborasi pemberian obat diare. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi eliminasi vokal adalah kondisi di mana seseorang mengalami perubahan pola yang normal dalam berdefekasi dengan karakteristik tidak terkontrolnya buang air besar. Proses eliminasi vokal dimulai dari pencernaan awal yaitu lambung dan usus halus di mana di sana makanan dicerna dan nutrisi diserap ke dalam darah, lalu usus besar mengubah air dan elektrolit yang telah diserap menjadi feses padat. Selanjutnya pembentukan feses di mana sisa makanan yang telah dicerna dan diserap berubah menjadi padat, lalu feses disimpan di rektum. Ketika feses mencapai jumlah yang cukup untuk dikeluarkan dan sinyal ini dikirim ke otak, otot-otot sphinkter akan melemah dan feses dikeluarkan melalui anus sebagai tinja. Selanjutnya saran. Dari uraian pembahasan di atas, disarankan agar pendidikan kesehatan dapat menjadi salah satu intervensi mandiri keperawatan yang dapat dilakukan perawat untuk mengedukasi orang awam yang masih minim pengetahuan mengenai eliminasi vokal. Melalui makalah ini, diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah wawasan serta pengetahuan mahasiswa dan pembaca yang lebih luas tentang faktor yang mempengaruhi dan masalah akibat gangguan eliminasi vokal. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.